Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, kali ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 adalah anak-anak, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Ayo, siapa yang tahu di mana rumah betang itu berada? Betul sekali, rumah betang berada di Kalimantan Barat. Ini adalah gambar rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Wah, banyak sekali anak-anak. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, dengan penjelasan tadi, kalian pasti bisa menceritakan secara singkat pada teks rumah betang Uluk Palin. Kemudian, keunikan apa saja yang terjadi di rumah betang tersebut ya anak-anak? Nah, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung. Hal ini karena untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Nah, kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, jadi kalian jangan khawatir lagi apabila kalian ingin berkunjung ke daerah lain atau bertemu dengan teman berbeda suku bangsa, kalian tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggal yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Contohnya,
Rumah adat yang berasal dari Aceh disebut rumah adat Krongbade. Rumah adat dari Sumatera Utara adalah rumah Bolon. Kemudian rumah adat dari Sumatera Barat adalah rumah Gadang dan seterusnya. Pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Contohnya, pakaian adat Ewer dari Papua Barat yang berasal dari Cirami. Kemudian, pakaian adat Bilu dan Makuta berasal dari Gorontalo. Biliu Biliu biasanya digunakan oleh wanita dan Makuta biasanya digunakan oleh para kaum laki-laki. Dan pakaian adat selanjutnya adalah baju bodo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kalian bisa mencari yang lainnya ya anak-anak. Kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Contohnya, tari Saman. Tari Saman ini berasal dari Aceh. Ada juga tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Nah, dan lain-lain. Kalian nanti bisa mencari lebih banyak lagi tarian-tarian adat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Nah, kita patut berbangga ya tentunya ya anak-anak dengan kekayaan keragaman budaya yang ada di Indonesia tersebut. Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk, namun masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak lagi keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Kita harus selalu melestarikannya. Nah, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam baik hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, negara Indonesia pun termasuk negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, ataupun vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Nah, anak-anak, kalian yang tinggal di perkotaan tidak perlu lagi khawatir jika kalian ingin bercocok tanam. Kalian bisa memanfaatkan cara pertanian dengan hidroponik maupun vertikultur. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai
atau bendungan ataupun waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Nah, anak-anak, setelah memperhatikan penjelasan tadi, tentunya kalian dapat menentukan jenis usaha, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha, dan manfaatnya. Contohnya, jenis usahanya adalah kebun sayur, sumber daya alam yang digunakan, tanah pekarangan. Hasil usahanya bisa bayam, tomat, dan kacang panjang. Sedangkan manfaatnya merupakan bahan pangan keluarga dan bisa untuk dijual. Nah, jenis usaha yang lain adalah pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan, tanah sawah. Hasil usahanya gabah atau beras. Nah, manfaatnya sebagai bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Jenis usahanya yang ketiga adalah peternakan. Sumber daya alam yang digunakan hewan. Hasil usahanya bisa daging, bisa susu, maupun telur. Manfaatnya tentunya sebagai bahan pangan keluarga dan juga bisa untuk dijual. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa mencarinya sendiri ya berdasarkan penjelasan dari ibu tadi. Demikian anak-anak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.